Oke. Halo? 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 Bentar ya, aku live dulu ya, Nik. Suaranya kecil. Mas Karis. Belum ada habis. Kok Pasca pakai kacamata? Ada beda dia. Namaskar, Mister. Oh, gitar ya? Kalian nggak terganggu kan? Oke, namaskar. Namaskar, Miss. Selamat pagi anak-anak Miss Yogi semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Benar baik atau baik sekali? Baik sekali. Ya, sudah siap belajar? Sudah. Senyum no, senyum. Orang mau belajar, senyum. Iya, oke. Nah, pada hari ini untuk pembelajaran PPKN ya di tema 4 dan 5 itu kalian akan bertemu dengan Miss Yogi. Ya, jadi tema 1 dulu siapa yang ngajar ya? Mr. Adi ya? Ya. Iya, terus tema 2 Mr. Sana ya? Sana. Iya, tema 3 ketemu sama Mr. Adi lagi. Dan tema 4 dan 5 kalian bertemu dengan Miss Yogi. Ya, kami bertiga, Mr. Adi, Mr. Sana, dan Miss Yogi itu tim teaching. Ya, yang mengajar di kelas 4. Jadi, bagian Miss Yogi memegang tema 4 dan 5. Ya, sampai nanti kalian ketemu sama PAS. Ya. Oke, untuk hari ini, as usual ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa ketua kelasnya di sini? Nathan, oke. Nathan, lead the prayer, Nathan. Attention, from before we start, let's pray together. We start. Dear God, please bless my soul, my teacher and my friends, so that we will go today. Dear God, namaskar. Oke, namaskar. Nah, seperti biasa ya anak-anak ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, Miss Yogi akan menayangkan materi melalui share screen. Nanti selama Miss Yogi menjelaskan, silakan disimak dengan baik. Ya, silakan disimak dengan baik. Nanti, Miss, saya kelewatan loh, nggak bisa nyatet. It's okay, nggak apa-apa. Iya, apa yang Miss Yogi tayangkan hari ini, itu nanti bisa kalian download di Google Classroom kalian. Nanti Miss Yogi akan share, ya. Tinggal ditunggu aja, oke? Nah, silakan simak dengan baik ya. Sudah siap dengan alat tulis, buku penanya? Oke. Oke, Miss Yogi share screen sekarang ya. Tema berapa, Miss? Tema 4, sayang. Tema 4. Oke. Kita mulai pembelajaran PPKN hari ini, ya. Halaman berapa, Miss? Belum, sayang, belum. Kalian silakan disimak dulu di tayangan share screen-nya Miss Yogi, ya. Oke, hari ini pembelajaran PPKN
di tema 4 ya, di tema 4 itu mengenai Pancasila. Ya, mengenai Pancasila. Jadi kalian sudah tidak asing lagi ya, kalian mengenal Pancasila, isi sila-silanya atau bunyi sila-silanya, dan biasa kalian lafalkan saat upacara bendera. Jadi hari ini Miss Yogi akan mereview kembali. Kelas 3 kalian pasti sudah dapat ya pelajaran ini, cuman ada tambahannya sedikit ya untuk di kelas 4. Jadi apa sih yang akan kita pelajari hari ini, Miss? Oke, the first one, simbol sila. Jadi dalam Pancasila ada 5 sila, nanti kita akan bahas simbol-simbolnya apa saja. Kemudian yang kedua, setiap sila itu ada makna yang terkandung dalam masing-masing sila tersebut. Nanti kita akan kupas ya, apa aja sih makna dari masing-masing sila. Kemudian yang ketiga, jelas pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan for your information ya, hari ini kita akan discuss dari sila 1 sampai dengan sila ketiga. Hanya 3 sila aja untuk hari ini. Ya, bisa dipahami ya? Oke, bisa Miss Yogi lanjut? Bisa Miss Yogi lanjut? Oke, kita akan membahas simbol sila ya. Oke, ini Miss Yogi tayangkan simbol sila yang ada di dada burung Garuda ya. Oke, yang pertama itu adalah gambar bintang di tengah-tengah. Itu merupakan apa? Lambang sila pertama. Ya, bintang. Ingat ya, bintang itu lambang sila pertama. Yang kedua, rantai. Jadi apa lambang sila kedua? Rantai. Ya, rantai. Oke, good. Yang pertama bintang, yang kedua rantai, kemudian yang ketiga itu adalah pohon beringin. Ya, lengkap ya sayang ya. Pohon beringin. Oke, good. Kemudian yang keempat, kepala banteng. Iya, Miss, kalau saya jawab banteng boleh nggak? Salah, yang dimaksud lambangnya hanya kepalanya saja, sayang. Makanya disebut kepala banteng. Miss, kok cuman kepalanya aja? Kenapa nggak sampai badannya aja? Habis tempatnya, sayang. Ya, jadi kepalanya aja ya. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Oke? Oke, the last. Simbol sila kelima, Padi dan kapas. yang kuning ini padi, yang hijau ini kapas. Ya, padi dan kapas. Oke, bisa ya diingat ya. Yang pertama ada bintang, kemudian rantai, pohon beringin, kemudian kepala banteng, sama apa lagi? Sorry, ini gimana ini? Kepala banteng ya, yang keempat, dan yang kelima ada padi dan kapas. Oke? Oke, Miss Yogi lanjut ya. Oke. Nah, itu simbol-simbol sila Pancasila. Sekarang waktunya kita mengupas tentang apa? Makna yang terkandung. Oke, let's check. Yang pertama, kita bahas sila pertama ya, dilambangkan dengan bintang. Apa saja makna yang terkandung anak-anak? 1. Sila pertama mengandung makna bahwa adanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sila pertama itu menunjukkan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan. Melalui apa? Ada yang tahu? Kewajiban dan keyakinan kalian wujudnya apa? Berdoa. Ya, berdoa. Good. Berdoa, beribadah. Itu semua wujudnya sayang pintar. Ya. Lalu yang ketiga,
toleransi antar umat beragama. Jadi tidak hanya rukun sama yang seagama aja ya, kalian juga harus rukun dengan yang berbeda agama. Itu namanya toleransi, ya. Dan jelas, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Jadi walaupun berbeda-beda agamanya, kalian tetap bekerja sama, mau saling menolong. Oke, bisa dipahami dulu? Itu sila pertama. Pokoknya everything tentang agama, ibadah, dan Tuhan. Itu keywordnya, ya, kata kuncinya. Oke, next. Itu maknanya. Kemudian perilaku yang sesuai. Jadi yang sesuai dengan sila pertama ini. 1, selalu bersyukur. Kalau kalian udah bersyukur, apapun yang diberikan oleh orang tua kalian, atau kalian bisa sehat dan masih bisa belajar sampai detik ini, kalian wajib untuk bersyukur. Ya, itu pengamalan sila pertama. Pokoknya keywordnya bersyukur. Ya, yang kedua, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kalian tidak diperkenankan untuk memaksakan. Kamu harus ikut sama saya biar agamanya sama. No, tidak ya. Tidak ada pemaksaan. Kemudian yang ketiga, nah tadi ada yang menjawab, berdoa. Baik sebelum makan, sebelum tidur, atau juga sebelum kalian beraktivitas. Seperti sekarang, sebelum kalian belajar, kalian berdoa. Ya, itu dia. Itu salah satu pengamalan sila pertama. Dan yang keempat, beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Jadi misalnya Miss Yogi agama Islam atau yang lain beragama Hindu. Miss Yogi ingin kalian beribadah seperti agamanya Miss Yogi. Itu enggak boleh ya sayang ya. Jadi silakanlah beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Oke, and the last, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Siapapun yang beribadah, baik yang agamanya sama dengan kalian ataupun yang berbeda. Kalian tidak diperkenankan untuk mengganggu. Ya, bisa dipahami kira-kira? Bisa ya, itu sila pertama ya. Oke, bisa Miss Yogi lanjut ke sila kedua? Oke, kita masuk ke sila yang kedua. Jadi sila kedua lambangnya rantai ya. Nah, apa sih makna yang terkandung dalam sila kedua? Jadi yang pertama, ini keywordnya ya. Sila pertama tadi itu keyword atau kata kuncinya tentang Tuhan, tentang agama, tentang toleransi beragama, kemudian tentang sikap bersyukur. Itu keywordnya tadi. Sekarang kalau sila kedua, keywordnya atau kata kuncinya tentang kemanusiaan. Ya, everything about kemanusiaan. Ya, yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya, kalian harus peka, peduli terhadap orang lain. Ya, kemudian yang kedua, berani membela kebenaran. Jadi kalau kalian tahu ada perilaku curang, kalian berani membela kebenaran. Tahu yang mana yang salah, tahu yang mana yang benar. Ya. Kemudian yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kemanusiaan seperti apa, Miss? Seperti menolong orang yang sedang kesulitan, memberikan sumbangan. Nah, itu dia poin ketiga. Lalu yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Apa sih, Miss? Maksudnya tidak semena-mena? Maksudnya kalian tidak menyiksa orang lain. Misalnya kalian pukul teman kalian, atau kalian cubit teman kalian, atau kalian tendang teman kalian. Nah, itu tidak diizinkan di sila kedua. Ya, kalian diajarkan untuk tidak semena-mena terhadap orang lain. Ya, and then the last, saling mencintai sesama manusia. Ya, anak-anak ya. Jadi, kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sudah sepatutnya kita saling mencintai dan menyayangi. Ya, tidak ada yang menyiksa, tidak ada yang saling menyakiti.
Ya, itu yang diajarkan di sila kedua. Biar anak-anak tahu keywordnya dulu, biar nanti nggak bingung. Miss, ini masuk sila keberapa sih? Saya bingung. Biar nggak ada yang begitu nanti. Oke? Itu maknanya. Sekarang, sikap yang sesuai atau perilaku yang sesuai. The first, tidak membeda-bedakan teman saat bergaul. Nih, saya cuma mau sama teman saya yang pintar kayak saya aja. Atau yang cantik kayak saya aja. Yang sisanya saya nggak mau ngajak temenan. Nah, itu tidak sesuai ya sama sila kedua. Jadi kalian tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan teman saat bergaul. Ya. Kemudian kedua, menaati peraturan dalam bermain. Sikap sportif ya, tidak ada kecurangan apapun. Kemudian yang ketiga, tidak mencela teman atau mengejek. Nih saya diejek sama dia, mentang-mentang saya kulitnya hitam, terus saya diejek. No, ya. Tidak sesuai untuk sila kedua itu. Tidak mencela teman, ya. Kemudian yang keempat, memperlakukan setiap orang dengan sama. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sama-sama ya. Walaupun dalam kenyataannya kita memiliki berbagai perbedaan. Ya. Kemudian yang kelima, menjenguk teman yang sakit. Nah, ini salah satu kegiatan kemanusiaan juga. Ya. Dan yang keenam, memberikan sumbangan kepada korban bencana. Ini poin 5 dan 6. Ini sama ya anak-anak ya. Sama-sama merupakan kegiatan kemanusiaan. Ya, oke ya. Next, kita lanjut ke sila yang terakhir, yaitu sila ketiga. Dilambangkan dengan pohon beringin. Ingat ya, ada pohonnya ya. Oke, makna apa yang terkandung? Oke, the first one. Menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi, di sila ketiga ini everything about unity. Ya, persatuan. Ya. Jadi di sila ketiga ini kita diajarkan untuk selalu bersatu apapun keadaannya. Ya, walaupun kita tahu ya ada banyak perbedaan. Ya. Lalu yang kedua, nah sila ketiga ini identik sekali dengan rela berkorban. Kalau Miss Yogi tanya, anak-anak, sikap rela berkorban termasuk pada sila keberapa? Sila keberapa? Iya, ketiga. Ya, tadi ada membela kebenaran, itu sila kedua. Rela berkorban, itu sila ketiga. Ya, kemudian yang poin ketiga, cinta tanah air, itu juga sila ketiga. Dan bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia itu juga masuk sila ketiga. Itu makna-maknanya. Ya, sekarang kita cari tahu perilaku yang sesuai. Oke, nomor 1. Sorry, ini ketutup ya. Yang pertama, itu tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, dan juga ras. Ya, jadi kalian harus tetap bersatu walaupun ada banyak keberagaman, seperti yang sudah Miss Yogi jelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk menciptakan kerukunan. Nah, dengan tidak membeda-bedakan, jelas kalian akan membantu menciptakan kerukunan. Ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Nah, itu salah satu contoh perilaku atau sikap cinta tanah air. Ya, yang tadi ya, sikap cinta tanah air itu masuk sila ketiga. Kemudian mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang kelima, mempelajari budaya daerah, itu wujudnya kalian cinta sama bangsa sendiri. Jadi kalian mau mempelajari budaya daerah, misalnya tarian daerah, atau mengikuti parade busana daerah, seperti waktu Sumpah Pemuda saat di sekolah. Ya. Kemudian yang terakhir,
tidak mengejek budaya orang lain. Ya, kita memiliki budaya yang unik ya, masing-masing daerah punya budaya yang unik. Jadi, sudah sepatutnya kita tidak saling mengejek, namun merasa saling memiliki. Tentu saja ya, di dunia internasional atau di luar negeri ya, kita dikenal sebagai bangsa yang kaya. Kaya apa? Kaya akan budaya yang unik. Kenapa banyak sekali turis datang ke Indonesia? Iya, karena ingin melihat live atau langsung ya kebudayaan yang ada di dalam negeri kita. Mereka saja suka sama budaya kita. Kenapa kita nggak suka sama budaya sendiri? Ya, kita punya budaya yang beragam dan tentunya setiap budaya tersebut memiliki keunikan. Ya. Atau unik ya, unik karakteristik sendiri ya. Oke, itu tadi penjelasan Miss Yogi tentang 3 sila. Sekarang ada pertanyaan dulu sebelum Miss Yogi ajak kalian diskusi atau tanya jawab. Yang mana? Bisa Miss Yogi stop share screen? Oh iya, Putri, gimana Putri? Untuk sila kedua, rantainya itu kan ada bulat kayak lingkaran sama kotaknya itu. Nah, kalau kotaknya itu laki-laki sama yang lingkarannya itu perempuan ya. Ya, kalau kalian mau tanya itu, coba sekarang diambil buku penanya ya. Dibuka buku penanya. Buka halaman 29. Open page 29 on Bupena 4B. Ini ada rantai. You can find the material. Tunggu, Miss. Ya, Bupena 4B. Di sana ada simbol sila kedua. Khusus ya, sila kedua di halaman 29. You can add underline ya, over there. Di sana ada rantai yang berbentuk segi 4 gitu ya. Miss, saya nggak ada buku 4, pena 4B-nya, Miss. Nggak ada saya. Nggak ada. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi Wahyu bisa dengarkan ya sayang ya. Sila kedua itu kan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa, Miss? Harus dilambangkan dengan rantai? Ya, mata rantai yang saling berhubung atau erat ya, itu melambangkan bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain. Ya. Itu artinya manusia saling membutuhkan satu sama lain. Kalian bisa garis bawah di sana ya. The first paragraph. The first paragraph, the last sentence. The last sentence. Mata rantai yang saling berkaitan itu melambangkan bahwa manusia saling membutuhkan, alias perlu bantuan ya. Jadi sila kedua itu mengajarkan kita untuk saling membantu. Nah itu sila kedua. Nah ini dia, saling membantu ya. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Itu dia. Sudah Putri? Ketemu ya di sana ya. Ada sikap toleransi, saling menghormati, kemudian tenggang rasa, itu dia di sila kedua. Itu untuk sila kedua. Already? Oke, sekarang untuk sila ketiga. Sila ketiga juga ada sayang, pohon beringin. Nah, pohon beringin itu ada di halaman 51. You can find the material on page 51. 51. Saya nggak bawa buku pena. Oh iya, sayang. Didengarkan ya. Didengarkan nanti Miss Yogi jelaskan ya.
Ketemu Vidya? Ketemu, oke. Putri ketemu? Anak-anak yang lain ketemu ya? Oke, di sana ada hubungan simbol dengan makna sila. Miss, sila ketiga kenapa sih harus pohon beringin? Kenapa nggak pohon-pohon yang lain aja? Kan kita banyak punya pohon, ya? Oke, alasannya ya itu ada di paragraf di halaman 51. Jadi pohon beringin itu dilambangkan pohon yang besar, ya, berkayu, kuat dan rindang. Ya, jadi siapapun yang berteduh di bawahnya itu akan merasa aman, ya, nyaman. Oleh karena itu, simbol pohon beringin bermakna untuk sila ketiga ya, bermakna bahwa rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Itu dia, ya. Okay, I would like to, stop share screen. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan dulu? Tidak. Oh, tidak. Benar, nggak ada pertanyaan. Kalau Miss Yogi mengajukan pertanyaan, bisa kira-kira menjawab. Bisa, oke. Sekarang Miss Yogi mau tanya. Miss Yogi mau tanya sama ini ya, yang Miss Yogi sebut namanya ya. Gus Weda. Oke. Gus Weda, apa simbol sila pertama Gus Weda? Bintang. Bintang. Apa makna-makna yang ada pada sila pertama? Apa yang Gus Weda ingat? Maknanya. Percaya adanya Tuhan. Oke, good. Toleransi. Ayo, siapa yang masih ingat? Itu aja sih yang Itu saya saja. Oke, yang pertama percaya. Oke, Putri. Yang kedua apa, Putri? Yang kedua, berdoa sebelum makan, tidur, dan Maknanya beraktivitas. sayang, maknanya dulu. Maknanya. Ayo, lupa. Lupa ya? Maknanya. Ini maknanya. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, betul ya Gus Wedan. Nomor 1. Yang kedua, melaksanakan kewajiban keyakinan terhadap Tuhan. Iya, yang ketiga, toleransi antar umat beragama. Ingat ya, toleransi ya. Kemudian yang keempat, kerja sama dan tolong-menolong antar umat beragama. Ya, itu maknanya. Kemudian perilakunya, baru yang tadi ya Putri ya. Selalu bersyukur, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, dan sebelum beraktivitas. Tidak memaksakan agama pada orang lain. Beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Dan tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Itu perilakunya. Oke? Jadi, Miss, apa sih beda makna sama perilaku? Kalau makna itu poin intinya, sayang. Kalau perilakunya dikembangkan lagi dari makna yang tadi. Ya, contoh toleransi. Ini poin ini ya. Poin 3 misalnya, toleransi antar umat beragama. Contoh perilakunya gimana, Miss? 1, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Terus nomor 5, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Itu wujud toleransi. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Oke. Kemudian kita ulas lagi ya. Sila kedua. Miss Yogi mau minta, oke, Aurel. Lambang sila kedua apa, Aurel? Rantai. Oke, rantai. Makna yang terkandung dalam sila kedua apa, sayang? Menjunjung tinggi
nilai, ya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Good. Oke, Miss Yogi share lagi nih, biar anak-anak ingat. Nih ya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan saling mencintai sesama manusia. Ya, kemudian perilaku yang sesuai, ya tidak membeda-bedakan teman, mentaati peraturan, tidak mengejek teman, memperlakukan setiap orang dengan sama, menjenguk teman yang sedang sakit, atau juga bisa memberikan sumbangan kepada korban bencana. Ya, oke, itu untuk sila kedua. Lalu, Miss Yogi mau tanya sama Devia. Devia, please unmute yourself, Devia. Sila ketiga, Devia, dilambangkan dengan apa? Ayo, siapa yang tahu? Pohon. Pohon apa, sayang? Pohon beringin. Oke, good. Pohon beringin, ya. Sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin. Devia, did you remember? Oh, dia kabur ternyata. Oh, jatuh ya. Apa makna sila ketiga? Ayo, apa makna-makna yang terkandung dalam sila ketiga? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Aurel? Kerjasama. Kerjasama? Ayo. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia? Itu bunyinya, sayang. Maknanya, Okay. I would like share screen again. Sila ketiga. Menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, menjaga ya Devia ya. Oke, the second. Rela berkorban. Ya. The third, cinta tanah air. And the last, bangga sebagai bagian dari negara Indonesia. Nah, untuk sikap yang sesuai, itu sudah Miss Yogi jelaskan tadi ya, bahwa ada banyak yang mencerminkan sikap sila ketiga. Silakan dipelajari kembali ya. Bagi yang tadi baru masuk atau ada yang keluar ya, enggak apa-apa, it's okay. Ya. Oke, hari ini sekian dulu ya sayang ya, pembelajarannya ya. Jadi, the next, Miss Yogi minta anak-anak untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Oke, silakan disimak ya. ya Miss. Ditandai dulu buku pulpenanya halaman 24 dan 45. Kalau 24 saya udah kerjain. Ya, wait. Halaman 24 dan 45. Ya, silakan dilipat dulu. Karena Miss Yogi mau akhiri dulu Zoom hari ini. Nah, setelah Zoom, silahkan dikerjakan. Selesai. Ya, nanti setelah dikerjakan atau sudah finish keduanya, Miss Yogi akan mengirimkan link pengumpulan di Google Classroom kalian. Oke? Oke, Miss Yogi repeat ya. Miss Yogi ulang. Ketika kalian sudah finish mengerjakan, silakan dikumpulkan pada link yang akan Miss Yogi share di Google Classroom. Oke? Nah, silakan ya. Silakan dilihat ya tugasnya. Ya, saya udah lihat tugasnya. Oke. Miss, sebelum end, katanya Miss mau kasih tahu info kenapa Mr. Adi nggak ngajar. Ya, tadi kan Miss Yogi sudah info. Kalau untuk tema 4 dan 5, Miss Yogi yang akan ngisi. Karena Miss Yogi, Mr. Adi, dan Mr. Sana itu tim teaching, sayang. Jadi untuk tema 4 dan 5 adalah bagian Miss Yogi. Ya, jadi Mr. Adi udah nggak ngajar lagi. Mr. Sana juga tidak. Ya, jadi 4 dan 5 sisanya untuk di semester ini. Ya, untuk semester ganjil ini. Tema 6, tema 7, tema 8, tema 9. Nanti itu sayang, nanti setelah kalian rapotan PAS, baru kita lanjut ke tema itu. Ya?
Oke, Miss Yogi mau share absensi dulu. Silakan diisi ya. Miss Yogi sudah kirim di chat. Di chat saya di chat. Silakan diisi ya. Sekarang tanggal 2 September. Ya, Miss. If you finish absent, ya kalau kalian sudah finish absent, silakan end meeting. If you finish, you can end meeting. Tunggu. Ya, silakan dulu absen dulu. Miss, tanggal apa, Miss? Kita end meeting. Apa, Miss? Klik dulu sayang, klik dulu. Zoom-nya baru aktif. Klik dulu. Tunggu dulu, Miss.